Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Hari ini 1 Ramadan ya teman-teman. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudara kita yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Untuk ulasan konten kali ini yaitu tentang pertanyaan saudara kita teman-teman, yaitu begini pertanyaannya. Pak, bila DOD pabrikan dijual dengan bobot 1,8 sampai 1,9 saat panen, itu apakah masih dapat untung? Seperti itu. Nanti coba kita ulas bersama-sama ya teman-teman, pertanyaan saudara kita ini. Tapi sebelumnya saya berikan update dulu tentang harga panenan saat ini di daerah saya, yaitu di antara ring harga 25.000 sampai 26.000 teman-teman. Cukup bagus harganya untuk saat ini. Jadi kita sebagai peternak harus bisa memanfaatkan momen ini ya teman-teman, supaya keuntungan kita maksimal lagi tentunya. Terus langsung kita ke pokok permasalahan ya teman-teman, dari pertanyaan saudara kita, yaitu bila memakai DOD pabrikan terus nanti dijualnya panen itu bobot 18 sampai 19, itu apakah untung? Seperti itu. Jadi begini teman-teman ya, untuk beternak bebek pedaging itu kualitas DOD itu sangat menentukan pada keberhasilan ternak kita ya teman-teman. Artinya kalau dikasih nomor atau urutan itu, DOD itu di urutan pertama yang memegang suatu ternak itu sukses atau tidak nanti. Saya kira hal seperti ini tidak hanya di bebek pedaging saja ya teman-teman. Ini bisa berlaku untuk ternak kambing, ternak domba, ternak sapi, ataupun ternak ayam. Jadi seperti itu, bibit pegang peranan penting. Kalau bibitnya bagus, otomatis nanti kita membuat gemuk itu mudah. Kira-kira seperti itu teman-teman. Terus DOD pabrikan bila dijual nanti saat panen itu bobot 1,8 sampai 1,9, itu apakah untung? Jawabannya untung teman-teman, untung. Tapi teman-teman semua harus tahu, kalau DOD pabrikan dijual di bobot seperti itu, ya kalau menurut saya rugi teman-teman. Maksud saya nggak eman-eman seperti itu loh, maksud saya. Kalau dijual 18, 19 itu, kalau masalah untungnya masih untung, dijual di bobot 18, 19 itu masih untung. Tapi yang jadi masalah itu apa nggak eman-eman seperti itu loh. Karena berternak bebek itu semakin besar bobot bebek itu, keuntungannya itu akan lebih besar teman-teman. Jadi kalau bisa ya dimaksimalkan lah, menurut saya itu dimaksimalkan bobotnya. Walaupun di bobot 18, 19 itu masih untung, tapi ya cuma sedikit begitu loh, maksud saya. Itu menurut menggunakan ransum saya ya teman-teman untuk itu. Terus batas minimalnya berapa supaya untung?
Bob, supaya masih dapat untung untuk yang memakai di pabrikan, minimal harus 18 teman-teman. Minimal yang memakai di pabrikan itu bobotnya harus 18, rata-rata harus 18 supaya kita mendapat untung. Itu minimal harus 18. Kalau 17, misalkan bobot rata-rata panen 17 itu nanti kita akan rugi ataupun impas teman-teman. Jadi ya kan nggak enak, sudah pelihara 40 hari malah rugi atau impas, itu kan nggak enak. Lebih baik kita bobotkan 18 up supaya masih untung. Tentunya untuk bobot seperti ini 1819 ini tentunya sangat sulit ya teman-teman, kalau kita mencari DOD tetasan rumahan yang panennya bobot rata-rata 1819 itu sulit kalau untuk DOD rumahan. Di tempat saya seperti itu, nggak tahu kalau di tempat teman-teman semua. Kalau menurut saya sulit kalau untuk yang memakai DOD tetasan rumahan, bila yang ingin dicapai bobot 1819 rata-rata panen. Jadi begitu ya teman-teman penjelasannya, supaya semoga nanti teman kita mudah dimengerti penjelasan saya ini, bisa paham seperti itu. Terus saya menambahkan untuk yang mengatasi DOD stres nggak mau makan itu, selama stres itu kita kasih makan yang bagus. Misalkan contohnya kita kasih full pur 1 atau 2 hari biar nafsu makannya nanti meningkat. Setelah meningkat itu nanti pelan-pelan dikasih pakan campuran seperti biasanya. Cara saya seperti itu teman-teman. Terus saya juga ingin menambahkan teman-teman, untuk yang bertanya ampas tahu apakah boleh dikasihkan untuk bebek. Begini teman-teman ya, kita beternak bebek ini kan minimal populasi kan 100 teman-teman, dan itu kita mempunyai target bobot 40 hari kita panen. Sementara ampas tahu itu kalau menurut saya itu nilai gizinya itu jelek teman-teman, jelek, terus kurang bagus. Nanti kalau terus-terusan dikasihkan ke bebek itu nanti akan menyebabkan biaya pengeluaran kita untuk pakan, keuangan kita itu nanti akan membengkak teman-teman. Jadi menurut saya tidak usah memberikan ampas tahu untuk pakan campuran ternak bebek pedaging kita. Nanti malah lambat nanti pertumbuhan bobotnya. Kalau untuk digunakan di pakan alternatif untuk entok atau ayam itu nggak apa-apa, karena target penjualannya kalau entok dan ayam itu kan masa memeliharanya kan panjang teman-teman, lama. Jadi nggak apa-apa. Kalau untuk bebek pedaging yang punya target 40 hari panen itu kurang bagus pakan ampas tahu itu. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk konten kali ini, semoga ini bermanfaat. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.